saya, Ita, dalam kelas info berita kali ini, pendidikan bahasa news, yang akan dikupas setajam tusuk konde. Berita kali ini yang akan kita bahas secara tuntas mengenai debat. Seperti yang kita ketahui, debat adalah salah satu pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kami mempunyai narasumber langsung yang akan mengajak kita untuk mengenal lebih jauh tentang debat. Ya, bagi narasumber kami, Roita Sinaga, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ita yang berada di studio. Saya, Roita Sinaga, akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang debat ini. Hello. Sarapan pagi dengan pizza, siangnya makan ikan teri. Salam dari saya, Roita Sinaga, yang hendak menyampaikan materi. Apa sih debat itu? Menurut KBBI, debat artinya adalah pembahasan dan pertukaran pendapat tentang mengenai suatu hal yang disertai dengan alasan dan mempertahankan alasan itu. Alasan tersebut berdasarkan fakta dan juga informasi-informasi yang sudah benar-benar terjadi dan dapat dipertahankan. Dari sebuah debat, kamu bisa mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya belum terpikirkan olehmu. Meskipun kedua belah pihak saling mempertahankan pendapatnya, namun kedua belah pihak tersebut juga akan mendapatkan wawasan baru tentang materi yang diperdebatkan. Pengertian debat menurut para ahli ada 3. Yang pertama menurut G. Sukandi, yang kedua menurut Heri Guntur Tarigan, yang ketiga menurut Asidi Dipo Jojo. Berikut penjelasannya. Yang pertama menurut G. Sukandi, debat pada hakikatnya saling mengadu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak, menurut Heri Guntur Tarigan. Sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat, menurut Asidi Dipo Jojo. Agar debat berjalan dengan baik, maka diperlukan unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi, yang kedua, tim pro, yang ketiga, tim kontra, dan yang keempat, krim netral, moderator, serta notulen. Berikut penjelasannya. Mosi adalah topik atau hal yang diperdebatkan. Tim pro atau tim afirmasi adalah tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Tim kontra atau tim oposisi, tim yang tidak setuju atau menentang topik perdebatan. Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Selanjutnya kita ke moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Notulen, orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Struktur debat ada beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan diri. Yang kedua, ada penyampaian pendapat, yang ketiga debat, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam menyusun teks debat, dibutuhkan kaidah kebahasaan di dalamnya. Yang pertama adalah konjungsi, yang kedua adalah kata rujukan yang kita masukkan ke dalam teks debat kita, dan tiga adalah kalimat kompleks. Berikut penjelasannya. Konjungsi dalam teks debat biasanya memanfaatkan kata penghubung, contohnya ke, menurut, dan dengan, dan lain-lain. Kata rujukan berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau memberi informasi, data, fakta yang digunakan dalam argumentasi. Contoh dia, beliau, itu, dan lain-lain. Kalimat kompleks dalam teks debat ada lebih dari 2 struktur kalimat, disusun lebih dari 1 verba atau predikat. Contohnya, saya kurang setuju atas pendapat Anda bahwa membawa HP ke sekolah berdampak positif. Dalam pelaksanaannya, debat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya. Debat parlemen atau majelis. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Debat pemeriksaan ulang biasanya dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran
Ini sering dilaksanakan dalam persidangan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan, debat ini bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim untuk mengungkapkan argumen demi mengembangkan sifat logis dan keberanian beropini. Jadi apa sih manfaat debat? Gak usah bingung, berikut penjelasannya. Apa manfaat debat? Manfaat debat. Debat merupakan cara ataupun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan berlandaskan kurikulum 2013. Untuk kemajuan bahasa dan sastra, juga diperlukan metode debat demi mencapai kemajuan itu sendiri. Berikut manfaat debat. Menumbuhkan kepercayaan diri untuk menyampaikan ide atau gagasan. Melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Menumbuhkan kerjasama antar tim dan juga banyak mengeksplorasi kemampuan peserta didik dari segi intelektual dan emosi peserta didik. Dan masih banyak lagi manfaat dari debat. Jalan-jalan ke Korea, jangan lupa membeli makan. Demikian penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Saya Royta Sinaga melaporkan dari tempat lokasi. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, Royta Sinaga, yang telah mengajak kami untuk lebih mengetahui tentang debat. Dan kepada hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya, Ita, pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat, salam mahasiswa.